sebetulnya ya kembali kepada pribadi masing-masing ya. Banyak orang berkata bahwa ya nerimo ing pandum. Ya. Pasrah Wis itu ya. wis garise koyo ngene ya wis dinikmati. Ya sudah, kalau memang kamu menikmati itu ya nikmati. Nikmati aja. Tapi jangan dengan kamu mengeluh. Ya. Kan kebanyakan orang ini nggak sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang realita yang dijalani. Dia mengucapkan nerimo ing pandum, wis garise teko sing maha kuwasa. Ya sudah, takdirnya diterima saja. Tapi di dalam menjalani hidupnya ini, wah mengeluh luar biasa Mas Yahya. Iya. Ya, aduh kok begini. Wah luar biasa lah pokoknya. Oke, kemudian bagaimana tentang nasib dan takdir soal rezeki, Mas? Ya, kita bahas lebih dalam ini ya. Ada yang digariskan seumur hidupnya kaya raya, bahkan sampai 7 turunan ya. Kemudian ada yang digariskan atau ditakdirkan seumur hidupnya susah hidupnya, dalam kemiskinan ya tentunya. Tentunya ini kan apa ya, kenapa kok Tuhan itu gak adil, Mas? Kenapa harus ada yang digariskan jadi orang kaya dan ada yang digariskan jadi orang miskin? Itu bagaimana, Mas? Menurut pandangan Mas Wahyu. Iya, ada kaya, ada miskin ya Mas Iya. ya. Seolah-olah ini sudah takdirnya, sudah garisnya, begitu ya. Padahal sudah saya sampaikan bahwa takdir itu merupakan hasil akhir, ya, dan nasib itu merupakan proses. Jadi takdir ini merupakan hasil dari sebuah proses ini tadi. Maka terjadilah takdir. Itu kalau menurut saya. Nah, ketika ini tanyakan ya dalam sebuah pertanyaan, lalu bagaimana jika Tuhan itu memberikan takdir atau garis hidup seseorang, ini ditakdirkan kaya raya bahkan sampai 7 turunan, dan kemudian yang ini kok digariskan atau ditakdirkan menjadi orang miskin, bahkan ada yang sudah miskin mungkin sampai masih kena sakit penyakit yang nggak sembuh-sembuh misalkan, karena banyak juga kejadian seperti itu. Sebetulnya saya mau garis bawahi bahwa tentang kemiskinan dan tentang kekayaan itu nggak ada hubungannya dengan ketuhanan Mas Yahya. Mohon maaf. Ya, apalagi dengan takdir itu tadi. Kaya dan miskin setiap orang itu tolak ukurnya tidak sama Mas Yahya. Berbeda-beda. Hanya kita sebagai manusia sudah terbiasa, kalau orang yang punya rumah mewah, punya mobil bagus, punya uang banyak dikatakan itu kaya. Tolak ukurnya kaya di sana. Padahal kaya ini luas sekali Mas Yahya. Kalau saya boleh simpulkan bahwa sebetulnya yang terpenting bukan tentang kayanya, tapi tentang bahagianya. Karena orang yang punya banyak harta belum tentu bahagia. Tetapi orang yang bahagia bisa dikatakan sudah pasti punya segala-galanya. Karena bahagia. Sehingga konotasi tentang kaya dan miskin ini, ya itu tadi, setiap orang berbeda-beda. Mungkin menurut kita membandingkan antara si A dan si B lebih kaya si A. Tapi untuk yang menjalani hidup yang tahu kan si A dan si B, bukan kita. Jadi tentang kemiskinan dan kekayaan setiap orang yang tahu, yang menjalani mereka masing-masing. Tolak ukurnya ada di mereka masing-masing. Bukan dari kita yang menilai. Nah, tetapi kalau ditanyakan lagi, kenapa kok yang kaya sampai 7 turunan tidak habis? Karena prosesnya tadi Mas Yahya. Berarti dari asal-usul keluarga tersebut sudah merawatnya, menjaganya, ya, merawat kekayaan yang dimiliki keluarganya itu, sehingga bisa sampai turun-temurun juga tidak habis. Ya tak kasih contoh, Mas Yahya hari ini punya uang 1 juta misalkan. Terus sama Mas Yahya ini dihemat-hemat. Mungkin pengeluaran sehari di-manage dengan baik, dibatasi.
oh sehari mungkin 10.000 saja. Ya 1 juta bisa sampai berhari-hari, betul enggak? Tetapi ketika Mas Yahya ceroboh, Mas Yahya ambisi, uang 1 juta sehari dihabiskan sehari ini juga bisa, bener enggak? Besok bingung lagi sampean. Makanya kan banyak dari keluarga kaya misal, terus tiba-tiba jatuh miskin karena kurang Karena manage kurang tadi, merawatnya. bukan karena diuji sama Tuhan atau bukan. Ya. Jadi karena pinter merawatnya, karena kehati-hatiannya gitu loh Mas Yahya. Nah, yang memproses itu kan ya manusianya. Nah, sedangkan yang dikatakan miskin misalkan, kalau tolak ukurnya di keuangan misalkan, itu juga sama. Kenapa kok sampai miskin terus atau enggak punya uang terus? Ya karena nggak mau merubah itu tadi. Nggak mau memprosesnya itu tadi Mas Yahya. Nggak mau merawat, nggak mau usaha, nggak mau menjaga, nggak mau hati-hati. Ya mesti aja. pasrah aja, sampai dia Pasrah aja. nggak ada keinginan untuk Seolah-olah berubah semua ya. digariskan. Saya boleh katakan begini. Sebetulnya ya kembali kepada pribadi masing-masing ya. Banyak orang berkata bahwa ya nerimo ing pandum. Ya. Pasrah Wis itu ya. wis garise koyo ngene ya wis dinikmati. Ya sudah, kalau memang kamu menikmati itu ya nikmati. Nikmati aja. Tapi jangan dengan kamu mengeluh. Kan kebanyakan orang ini nggak sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang realita yang dijalani. Dia mengucapkan nerimo ing pandum, wis garise teko sing maha kuwasa. Ya sudah takdirnya diterima saja. Tapi di dalam menjalani hidupnya ini, wah mengeluh luar biasa Mas Yahya. Iya. Ya, aduh kok begini. Wah luar biasa lah pokoknya. Nah, ini nggak nyambung kan banyak yang seperti ya, itu. banyak yang beranggapan, banyak yang merasakan, waduh kok uripku gini-gini aja ya, Nah, kok. iya. Tapi pasrah, nggak ada kemauan untuk berubah Betul ya. sekali. Ya sama halnya kayak ada orang yang begini. Waduh naik pesawat takut nanti kalau meledak di atas mati kita. Misalkan begitu. Dia lebih suka mohon maaf mungkin naik becak saja. Ya salahnya di mana? Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman takdir atau hasil akhirnya berbeda. Kalau yang naik pesawat mungkin akan lebih sampai Mas Yahya. Lebih cepat sampai. Ya. Lebih cepat sampai. Kalau yang naik becak ya bisa sudah dipastikan lebih lama, kan begitu. Oke. Lah sedangkan kalau kita bicara dengan apa yang akan terjadi, oh pesawat bisa meledak. Memangnya becak ini tidak bisa nyungsep. Sama. Iya. Tergantung memprosesnya. Ambil contoh, kita berupaya untuk kita mencari yang baik, yang benar, yang kira-kira minim resiko. Tapi kalaupun memang terjadilah resiko itu, ya karena kita memprosesnya lewat sana. Dan itu memang betul rahasia, karena baru ketahuan setelah terjadi. Itu dikatakan takdir, digariskan karena memang ya ketahuan setelah terjadi. Tapi yang memproseskan diri kita. Makanya, kalau orang tua kita dulu ya, di zaman dahulu, ini tak kasih contoh, kalau mau bepergian saja Mas Yahya, mau kemana-mana, itu selalu duduk dulu Mas Yahya. Duduk itu sebetulnya bertanya kepada diri sendiri. Jadi lebih ke merenung. Nggak seperti orang-orang sekarang. Anak-anak sekarang ini kalau mau pergi kemana-mana bahkan nggak pamit sama orang tua. Keburu-buru aja mengikuti hawa nafsunya. Tapi kalau orang dulu enggak Mas Yahya. Sampai kadang hari baik itu dihitung Mas Yahya. Dihitung, benar. Jamnya juga kadang ya dihitung Betul juga sekali. Kalau aku berangkat sekarang, pas apa enggak ya? Itu direnungkan Mas Yahya. Sebetulnya perenungan itu adalah bagian daripada komunikasi antara yang di sini dan juga yang di sini. Sudah layakkah? Memang haruskah aku berangkat sekarang? Dan apakah memang hasilnya akan bagus kalau aku berangkat sekarang? Itu direnungkan Mas. Itu orang tua kita zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin sudah lupa dengan itu. Padahal itu penting sekali. Ya, jadi teman-teman, dulur-dulur semuanya, kalau mau bepergian kemana-mana, cobalah duduk dulu diam. Mungkin sambil berdoa, sambil direnungkan. Aku mau pergi kemana? Ke sana, ke suatu tempat, ada yang mau tak temui dalam rangka ini. Ya, kalau memang pikirannya sudah tenang, hatinya tenang dan yakin untuk pergi hari itu juga, silahkan mohonkan keselamatan dan kelancaran kepada Yang Maha Kuasa. Selesai. Tapi jangan sampai kita bepergian, kita ini dengan kebingungan Mas Yahya.
karena kita dikejar dengan kepentingan ini tadi, ya sama-sama tidak tahu ya, tapi intinya kita berusaha untuk memprosesnya dengan baik, gitu saja. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi yang hidupnya susah, mungkin banyak ujian, jangan beranggapan itu takdir atau garis dari Tuhan ya teman-teman. Jangan pasrah. Apalagi merasa bahwa itu adalah ujian dari Tuhan. Bukan. Yang menguji diri kita, yang menguji hidup kita, ya kita sendiri teman-teman. Ya, kita sendiri. Ya, makanya ukurlah kemampuanmu. Sesuaikan dengan kebutuhanmu. Jadi kita ini tahu diri, sadar diri, disesuaikan. Kalau memang hari ini aku mampunya hanya beli, mohon maaf, mungkin beli nasi dan juga garam saja, yang penting aku bisa menikmatinya dan laparku bisa tersembuhkan. Aku makan dengan nikmat, biarpun hanya nasi dengan garam. Sebaliknya, ketika hari ini aku diberikan rezeki, aku bisa makan dengan nasi putih, dengan lauk, daging. Aku bersyukur juga. Aku nikmati itu. Tetapi tidak dalam rangka seolah-olah tak habis-habiskan sekarang. Bahwa besok ini kita juga masih butuh makan lagi. Betul enggak? Betul. Apa bedanya makan pakai daging, pakai kerupuk, sama pakai garam? Sama. Tujuannya hanya satu. Kenyang. Terpenuhi kebutuhan kita ini. Ya, yang membedakan hanya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bau, dan apa yang kita rasakan di dalam mulut kita. Itu saja. Hasil akhirnya sama. Bahkan dikeluarkan pun hasilnya sama, Mas Yahya. Gitu ya. Oke, ya teman-teman. Jadi mau melangkah ke depan ya harus hati-hati juga ya. Jangan sembrono ya. Jangan ngawur ya. Tentunya hasil akhirnya akan jadi baik kalau kita berproses dengan baik, gitu ya Mas Wahyu. Kalau kita berproses dengan baik, kita berproses dengan benar, maka takdir atau hasil akhirnya yang katanya sudah digariskan ini tadi juga insya Allah akan baik dan benar. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Sama-sama.